warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, senang sekali bisa ada di Surabaya. Ini karena saya lihat masih muda-muda. Saya panggil teman-teman aja boleh? Teman-teman ya. Oke, teman-teman. Katanya hidup itu ada di antara B dan D. B-nya itu kelahiran, D-nya itu death, kematian. Jadi hidup itu selalu ada di antara kelahiran dan kematian. Saya kurang lebih 1 bulan ini sudah takziah ke beberapa pemakaman. Belum lama ini saya ikut makamkan tante saya. Tapi sehari sebelumnya saya datang juga ke lahiran sahabat saya. Jadi setiap hari itu selalu ada kelahiran, kematian gitu ya, dan kita juga hidup di antaranya. Lahir, mati, dan di antara kelahiran dan kematian tadi ada huruf B, huruf D, selalu ada yang namanya huruf C. C itu adalah, ada yang tahu? Choice, pilihan. Malam hari ini kawan-kawan punya banyak sekali pilihan ya, dari pagi sampai sore sampai malam ini pilihannya banyak. Malam ini mungkin bisa ada di mall yang lain, bisa berkumpul sama keluarga, bisa tidur di rumah. Tapi teman-teman malam hari ini lebih memilih berada di sini, di ruangan ini, atau juga yang memang tadi dari pagi sudah ada di sini. Tapi mudah-mudahan pilihan kita semua malam hari ini adalah pilihan yang tepat, pilihan yang akan membawa teman-teman semua menjadi calon-calon orang yang sukses dari Surabaya. Amin. Tepuk tangan dulu dong biar nggak ngantuk. Ya, oke, perkenalkan nama saya Rangga Umara. Jadi usahanya jualan pecel lele, kadang nulis buku, kadang ternak teri ya. Ternak teri itu nganter anak, nganter istri. Jadi ya, jualan pecel lele karena cabangnya udah banyak, jadi sering disebut Raja Lele. Ya, Raja Lele. Untung jualannya lele ya, jadi Raja Lele. Kalau jualannya singa kan Raja Singa ya, gatal-gatal. Oke, ini luar biasa, forumnya santai tapi insya Allah tetap serius. Dan mohon maaf, saya juga di depan sini bukan maksudnya mau menggurui, bukan maksudnya lebih hebat dari teman-teman. Saya cuma mau cerita bagaimana perjalanan saya mendirikan usaha pecel lela. Karena dulu juga mulainya sama ya, kita juga hakikatnya sama. Saya dengan teman-teman sama-sama makan nasi ya, sama-sama lahir dari bayi, lahirnya juga nangis, ujung-ujung nangis, nggak ujung-ujung lahir, jenggotan bisa lari. Jadi intinya semua ada proses, dalam hidup semua ada proses. Nah kita semua sekarang sedang berproses. Nah apa aja proses yang pernah dilewati? Mungkin di sini saya akan berbagi cerita perjalanan dengan teman-teman. Oke? Jadi saya mau cerita bagaimana perjalanan mulai usaha pecel lele-lela ini. Saya mulai itu pada tahun 2006. Dulu dari lulus SMA itu nggak mau kerja sama orang, pengennya usaha sendiri. Kemudian lulus kuliah juga nggak mau kerja sama orang. Tapi ya itu seringan gagal, seringan bangkrut gitu ya. Jadi dulu beli celana, belinya cash, jualnya ngutangin. Begitu ngutangin, giliran bayar susah, kayak kita yang punya utang, akhirnya barangnya habis, duitnya nggak ada. Nah sering begitu kejadian. Nah, itu yang senyum-senyum di belakang mungkin pengalamannya sama ya, seringnya begitu ya. Kadang kalau kita jualan tuh banyak yang tega, belinya cash, kita belinya cash, jualnya orang belinya ngutang gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini bagian dari pengalaman. Sampai ibu saya cerita begini, ibu saya bilang begini, karena sering banget rugi ya, sering banget jualan nggak ada hasilnya. Ibu saya bilang gini, udahlah nggak usah jualan-jualan gitu, nggak usah dagang-dagang gitu. Keluarga kita mah nggak ada yang bakat dagang. Itu yang bakat dagang mah orang Padang katanya gitu ya. Waduh. Tapi enggak, ibu saya akhirnya nyemangatin saya, maksudnya udah kamu kerja aja dulu sama orang, kamu kerja tapi punya rencana ya,
kamu kerja punya rencana, kamu sambil belajar, nanti udah siap baru usaha lagi. Aduh, ibu saya baik sekali gitu ya. Akhirnya saya nurut apa yang disampaikan ibu saya, mulailah saya nyari-nyari kerjaan. Nah, tapi dalam pergaulan itu saya tuh selalu punya yang namanya mentor, punya teman diskusi, punya teman sharing gitu ya. Nah, biasanya teman-teman sharing itu yang sudah lebih pengalaman, yang sudah lebih tua umurnya dari saya, itu selalu saya ajak ngobrol. Ada teman saya berpesan begini, nah, kalau lo mau cari kerjaan, katanya cari yang perusahaannya tuh yang bukan perusahaan gede gitu ya. Karena kalau kamu kerja di perusahaan gede itu biasanya sistemnya udah bagus, karyawannya juga udah banyak. Nah, kamu biasanya apa, kalau pangkatnya nggak tinggi-tinggi amat, itu cuma jadi robot katanya. Ibarat mesin, kamu tuh cuma sekrup, kalau hilang juga nggak dicariin. Tapi kalau kamu kerja di perusahaan yang masih berkembang, yang baru-baru, nah di situ kamu bisa ambil peran, ya. Kamu bisa menonjol di situ, berprestasi di situ, nanti posisinya cepat naik. Akhirnya saya ikutin nih saran dari teman saya ini. Jadi saya kerja di perusahaan yang masih berkembang. Nah, memang benar, itu di perusahaan itu biasanya karyawannya masih sedikit, ya. Kalau perusahaan besar kan ribuan, ini karyawannya masih sedikit. Terus kita bisa saling kenal antar departemen. Jadi saya bisa nanya-nanya keuangan, nanya-nanya marketing, gitu ya, nanya-nanya HRD, gitu ya. Nah, ada proses belajar. Tapi ternyata ada konsekuensinya, ada resikonya. Di perusahaan-perusahaan yang belum established, belum berkembang, itu rawan PHK. Karena perusahaan itu sistemnya belum kuat, finansialnya belum kuat, akhirnya rawan bangkrut. Akhirnya saya pindah dari satu kerjaan ke tempat kerjaan lain karena kantornya bangkrut, tutup. Terakhir tahun 2006, saya masih ingat saya kerja di satu perusahaan developer. Kerja di perusahaan developer. Nah, di situ akhirnya saya ngalamin hal yang sama juga. Itu proyeknya macet karena pendanaan dari banknya nggak turun, akhirnya saya PHK juga. Nah, di saat teman-teman saya bikin lamaran CV ke perusahaan lain, saya mikir lagi, kalau misalnya saya ngelamar kerja lagi, ini ujung-ujungnya PHK yang tertunda. Jadi ngelamar itu buat di PHK gitu ya. Nah, untungnya saya punya buku catatan kecil gitu ya, yang ini selalu saya bawa-bawa, namanya Dream Book. Nah, teman-teman kalau yang ikut MLM mungkin familiar ya sama Dream Book ini. Saya dulu ikut MLM namanya MW, pernah dengar? MW. Nah, saya ikut tahun sekitar 97. Nah, disitu diajarin nulis Dream Book. Nah, di Dream Book saya ini ada tuh tulisannya, pengen punya restoran. Tapi alhamdulillah sampai detik ini saya nggak bisa masak, ya. Sampai detik ini saya nggak bisa masak, tapi cabangnya banyak. Gimana caranya? Nah, ini juga apa namanya? Ya mungkin jadi satu kelemahan, tapi di sisi lain juga jadi berkah buat saya. Karena begini, di dunia bisnis ini nggak ada benar, nggak ada salah. Jadi kadang ada teori-teori yang A, teori B gitu. Nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Yang ada dalam setiap kita mengambil pilihan pasti ada konsekuensi. Nah, konsekuensi ini yang harus bisa kita terima. Saya nggak bisa masak, gitu ya. Ya gimana caranya? Nah, ada satu rumus, gitu ya. Ada satu rumus. Kalau kita nggak bisa, cari yang bisa. Pada saat mau mulai usaha. Kalau kita nggak punya, cari yang punya. Nah, gimana caranya supaya kita usahanya keras gitu ya? Makanya ini ada rumusnya ya. Ada rumusnya. Yang pertama, kalau mau sukses, yang pertama adalah punya impian. Nah, tadi saya punya Dream Book, mimpi-mimpi saya tuh saya catat semua di Dream Book saya itu. Alhamdulillah tuh pada kejadian gitu ya. Yang kedua, mencintai apa yang dilakukan. Kalau nggak cinta, mending tinggalin. Orang bilang passion, ya.
Ciri-cirinya cinta itu apa sih? Kalau kita misalnya lagi di rumah gitu ya, terus kebayang terus sama usaha kita, sama persis deh kayak kita punya pasangan. Kalau ibu-ibu mungkin punya anak, lagi di mana-mana selalu kepikiran anaknya. Aduh, anak saya lagi ngapain ya? Gitu. Kalau yang punya suami atau punya istri, aduh istri saya lagi ngapain ya? Bawaannya pengen telepon, bawaannya pengen WhatsApp gitu ya. Selalu kepo, selalu pengen tahu gitu ya, gimana sih kabar istrinya. Tandanya kita care, tandanya kita peduli. Kalau kita nggak peduli, bodoh amat, biarin aja. Nah, ciri-ciri usaha yang kita cintai, yaitu kita keingetan terus. Nah, tapi hati-hati kalau kita bangun tidur udah kebayang, aduh males nih ya mikirin usaha, kayak serba kepaksa. Mending nggak usah. Tapi kalau bangun tidur kita langsung semangat gitu ya, bangun dari tempat tidur, sama deh persis ini kayak kisah asmara. Kita bangun tidur yang dicari si doi ya gitu ya, pengen tahu dia lagi ngapain. Misalnya nih kayak saya sama istri lagi jauh-jauhan gitu kan, pengennya video callan gitu ya, terus kalau bangun tidur pengen tahu lagi ngapain. Nah itu kan ada rasa peduli, ada kepedulian, ada cinta. Nah tapi cinta juga nggak cukup. Ternyata yang diperlukan itu adalah komitmen. Rasa cinta tuh bisa hilang. Kita jalanin usaha, terus usahanya nggak sesuai sama harapan, kok hasilnya cuma segini, kok rugi terus. Kira-kira berubah nggak cintanya? Atau mau pindah ke lain hati? Nah ini bedanya orang sukses sama nggak sukses. Biasanya orang yang nggak sukses cuma punya mimpi, tapi cuma sekedar pengen, cuma sekedar ingin. Nah kenapa orang yang sukses sedikit? Karena cuma sedikit orang yang mau berkomitmen. Dia mau melakukan apa saja sampai apa yang diinginkannya tercapai. Nah ini bedanya. Kalau emang kita cinta sama apa yang dilakukan, kita mau melakukan apa saja. Itu tadi saya bilang, yang tadinya nggak punya, cari yang punya. Yang tadinya nggak bisa, cari yang bisa. Pokoknya kita akan mencari 1000 alasan untuk berhasil. Banyak orang yang gagal ya nyari-nyari alasan gitu loh supaya gagal. Nah itu tadi bedanya. Yang pertama tadi apa? Punya impian, ya. Kemudian yang kedua mencintai apa yang dilakukan atau kita kenal passion. Nah yang ketiga komitmen. Jadi jangan pernah berhenti sampai berhasil. Kebanyakan orang gagal ya berhenti mencoba. Oke, saya balik ke pecel lele tadi. Saya nggak bisa masak, tapi saya cari orang yang bisa masak. Sampai akhirnya ketemu tukang masak. Kemudian saya coba cari-cari, saya mau jualan apa ya. Nah ini juga bagian strategi dalam berbisnis. Kira-kira saat kita mau mulai bisnis, kita mau jualan apa? Ini mau milih bisnis apa aja, kadang masih banyak orang yang bingung. Mas, saya cocoknya jualan apa ya? Mas, saya bagusnya apa ya? Yang cocok sama saya apa ya? Nah, kalau saya pribadi kalau mulai bisnis, saya mulai dari bisnis yang saingannya udah banyak, atau usaha itu, bisnis itu udah umum. Karena waktu itu saya mau mulai bisnis makanan, kira-kira makanan apa yang udah banyak yang di sekitar kita. Kemudian makanan apa yang sudah umum. Ciri-ciri makanan yang sudah umum, kita merem juga, kita bisa bayangin itu makanan. Bukan makanan yang aneh-aneh atau yang unik-unik gak bagus, enggak. Ini bagian dari strategi. Karena pada saat kita mulai satu bisnis, kita harus mengukur. Kita mengukur diri kita, kemampuan kita. Nah, kalau saya kenapa milih yang sudah banyak? Karena kalau yang sudah banyak, otomatis pasarnya juga sudah banyak. Kalau yang sudah saingannya udah banyak, berarti pasarnya sudah banyak. Tapi kalau yang saingannya masih sedikit, nah berarti kan pasarnya juga masih sedikit. Seorang pengusaha pemula modalnya masih sedikit, masih terbatas. Kalau pasarnya masih sedikit, dia harus keluar tenaga ekstra untuk memperkenalkan produknya ke pasar.
Coba lihat, sekarang yang lagi fenomenal apa? Gojek. Gojek kira-kira udah banyak atau masih sedikit mobil? Gojek udah banyak, ojek ada di mana-mana. Tapi Gojek memberikan nilai tambah. Dia mengakomodir atau dia memfasilitasi ojek yang ada di seluruh Indonesia. Akhirnya jadilah Gojek. Saya juga dulu mikirnya gitu. Pecel lele udah banyak, ya. Pecel lele udah banyak di hampir keliling Indonesia. Saya banyak lihat ada tukang pecel lele. Saya hampir keliling Indonesia, itu pasti ngelihat tukang pecel lele modelnya begini, hampir se-Indonesia. Di Surabaya kira-kira begini nggak? Ya, ada tenda biru, ya. Ada layar bioskopnya tuh di tengah-tengah. Yang main tuh lele, ayam dan kawan-kawan. Se-Indonesia modelnya begitu. Tapi kok nggak ada pecel lele yang dibikin dalam konsep yang beda. Nah, ini kan jadi bagian dari strategi. Akhirnya mimpi saya waktu itu, saya harus bikin pecel lele yang beda. Bismillah, ya. Pecel lele saya jadiin kendaraan buat menjemput impian ceritanya. Cuma saya mikir namanya apa gitu ya. Nama juga bagian dari doa. Nama juga penting. Nama ini bagian dari doa. Pecel lele Rangga waktu itu ada apa dengan cinta udah nggak musim. Belum ada tuh ada apa dengan cinta 2 ya. Baru keluar kemarin. Nah, akhirnya saya seneng tuh Coca-Cola ya. Saya seneng merek-merek yang sudah mendunia. Saya seneng Coca-Cola karena ada rimanya, diulang-ulang tuh enak. Coca-Cola. Wah, lele lela. Kayaknya enak juga. Nah, kemudian mulai mencari makna. Ini lela ini apa sih? Selalu cari why, ya. Kenapa sih kita ada? Ya. Lela ini banyak yang nyangka nama istri, nama perempuan. Oh, saya pikir yang punya Lela tuh perempuan, ibu-ibu. Oh, ternyata jenggotan, gitu ya. Lela ini singkatan dari lebih laku. Itu adalah bagian dari doa. Karena apa yang kita pikirkan itu juga bentuk doa. Apa yang kita pikirkan, pikiran kita adalah manifestasi dari doa. Kebanyakan orang kalau mau mulai usaha mikirnya yang negatif-negatif. Aduh gimana kalau rugi, aduh gimana kalau bangkrut, aduh gimana kalau nggak laku, aduh ini duit segini-gininya, sayang buat usaha nanti rugi, nanti ketipu, udah pokoknya mikirnya yang serem-serem. Akhirnya usahanya nggak mulai. Jadi kata Allah katanya, aku sesuai prasangka hambaku. Jadi berhusnuzon aja, mikirnya yang positif aja. Kalau Stephen Covey bilang, jangan pernah melihat masa depan dengan masa sekarang, nggak akan pernah lihat. Kita nggak akan pernah tahu gimana masa depan kita. Lihatlah masa depan dengan masa depan. Ya. Kita 5 tahun yang akan datang, kita nggak tahu jadi apa. Nah, kenapa nggak kita mikirnya yang yang enak-enak daripada kita mikir mau mulai usaha takut rugi, takut bangkrut? Kenapa nggak kita mikirnya dibalik? Ya? Waduh, saya mau buka usaha nih, gimana kalau nanti usahanya rame? Aduh, gimana kalau usaha saya sukses? Aduh, gimana kalau duit saya banyak? Aduh, gimana kalau susah ngitung duit gitu ya? Aduh, gimana kalau ngantri? Kenapa nggak mikirnya yang enak-enak? Ya, lihatlah masa depan dengan masa depan. Jangan lihat masa depan dengan masa sekarang, nggak nyambung. Sekarang boleh nggak punya duit, sekarang boleh minus gitu ya. Sekarang boleh banyak utang, tapi 5 tahun yang akan datang, ya. Duit susah ngitungnya, saking banyaknya gitu ya. Amin. 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 Tepuk tangan dong, boleh dong. Nah, biar nggak ngantuk ya. Jadi badannya bergerak. Udah punya namanya Lela, singkatannya lebih laku. Bismillah. Mudah-mudahan nih Lela menjadi doa. Ya. Nah, mulai juga ala kadarnya. Saya waktu itu mulai ukurannya 2x3 apa 3x3 lah, ya. Mulai saat apa ala kadarnya. Oke, next.
Nah ini ukurannya 3x3. Modalnya waktu itu cuma 3 juta, mungkin ada di pengumumannya 3 juta. 3 juta tuh etalase second, pokoknya semua serba second. Sama ada beberapa minjem barang punya orang tua. Enaknya kalau minjem barang orang tua itu balikinnya ya wallahu alam gitu ya, bisa kapan-kapan gitu ya. Pulang ke rumah biasanya kan ada tabung gas, jadi kalau ada gas tabung gasnya ada 2, pinjem 1 gitu ya. Pokoknya yang ada 2 dipinjem 1 gitu ya. Alhamdulillah ibu saya baik banget dikasih gitu ya. Mulailah apa adanya, mulailah dengan yang sederhana dulu. Mimpinya boleh besar, tapi urusan mulai kalau anak muda sekarang harus gercep. Apa bu? Gercep mbak? Gerak cepat ya. Jadi katanya kalau nggak gercep nanti PDKT ya. Anak muda sekarang bahasanya canggih-canggih. PDKT tau? Apa PDKT? Pelan deketinnya keduluan temen. Jadi harus gercep gitu ya, gerak cepat. Nah Om Bob Sadino pernah bilang gini, kalau mau mulai usaha jangan pengen yang hebat-hebat lah, mulailah dari apa yang sederhana dulu. Tapi dari yang sederhana ini mimpinya harus luar biasa. Saya pernah disebut-sebut tuh sama Om Bob, boleh buka pecel lele, yang penting nanti cabangnya ada di seluruh Indonesia. Nah, alhamdulillah jadi doa. Jadi mau mulai usaha jangan kebanyakan mikir. Biasanya kita kebanyakan mikir, udah kebanyakan mikir akhirnya usahanya nggak mulai-mulai. Coba dibalik, usahanya dimulai dulu. Kalau usahanya sudah dimulai, pasti dipikirin ya? Pasti dipikirin. Jadi rumusnya gitu, usahanya dimulai dulu, setelah dimulai baru dipikirin, dan otomatis pasti dipikirin. Jangan dipikirin terus, biasanya nggak mulai. Jadi kalau diibaratin tuh supaya gampang gitu ya, supaya simple. Jadi kalau mau mulai usaha tuh kayak orang mau masuk kamar mandi. Ada nggak yang mikir mau mandi pagi-pagi? Mandi saya sukses apa enggak ya? Kan nggak ada, mandi aja gitu ya. Buka pintu, nih saya ajarin ya cara mandi yang benar gitu ya. Buka pintu, jangan lupa tutup pintunya, masuk kamar mandi, buka semua, terus ngapain lagi? Nggak ada sabun misalnya, kira-kira mandinya sukses apa enggak? Oh mandi nggak ada sabun, sukses nggak mandinya? Hah? Belum, nggak ada sabun, berarti nggak pernah sabunan ya. Kalau nggak ada sabun, belum tentu mandinya nggak sukses. Buka aja pintu sedikit, terus teriak, sabun, gitu ya. Percaya sama saya, niscaya sabun akan datang dengan sendirinya. Gak ada anduk ya, gak ada apa sama. Jadi dalam melakukan satu proses, jangan dulu jangan ragu-ragu. Nanti pasti ada aja jalannya. Ya. Nah, saya mulai di tempat yang kecil gini. Ini juga dulu prosesnya. Saya datang ke tukang pecel lele, saya minta ajarin, Mas, aku mau buka pecel lele ini, tolong ajarin. Jadi ada tukang pecel lele dekat kantor saya waktu itu, saya masih kerja, saya minta ajarin. Terus masnya bilang gini, ya wes tak pikirin mas, tak pikir-pikir dulu. Nah si masnya mikir, saya action, kan harus gerak cepat gitu ya. Masnya mikir, saya action. Nah, saya langsung buka ini, sewa tempat ini 250.000 sebulan, saya masih ingat. Sewanya 250.000 sebulan. Ukurannya 3x3 apa 3x4 ya. Saya sewa di sini, ini udah jadi. Saya datang lagi ke masnya yang tukang pecel lele. Mas, aku udah tempat udah siap, karyawan udah ada tuh 2 orang. Saya minta sama tukang nasi goreng, mintanya 1 dapatnya 2, dapatnya suami istri ya. Dari tukang nasi goreng tuh. Tinggal ajarin mas gimana caranya. Begitu tempat ini udah jadi, saya ke tukang pecel lele itu, si masnya itu bilang, waduh mas, kalau ngajarin gitu kayaknya saya nggak bisa mas, malam saya jualan, pagi ke pasar, siang harus beres-beres, sore jualan lagi, waktunya nggak ada mas. Aduh, saya langsung tepok jidat.
pengennya nepok jidat si mas-masnya itu, kenapa nggak bilang dari kemarin? Ya tapi alhamdulillah ada aja jalannya gitu. Karena ini tempat udah jadi, ya saya juga udah sempat cerita ke beberapa teman. Ya itu ibarat mau mandi, masuk aja dulu kamar mandi. Kalau kita emang niat mandi. Nah, nggak ada tukang masak ini, akhirnya teman saya telepon saya. Nggak, katanya lu lagi cari tukang masak. Ini ada temen gua kerja di restorannya tutup, lagi cari kerjaan. Wah pas, sabun datang dengan sendirinya. Percaya aja pasti ada jalannya. Itu rumus sederhananya ya. Nah ceritanya saya jualan di sini. Oh kalau lagi cinta-cintanya, namanya orang lagi jatuh cinta, lagi semangatnya. Orang bilang apa katanya, rasa coklat gitu, apa aja indah, apa aja enak, namanya semangat gitu ya. Wah pokoknya jualan hari pertama, alhamdulillah sepi, nggak ada yang beli. Hari kedua, semangat ya terus, 20.000, 30.000, kadang nggak ada yang beli gitu ya. Pernah ratus ribu itu pas keluarga berapa mobil gitu datang, bukan customer, keluarga datang. Itu juga kalau mereka mau bayar tuh kita suka sok-sok nggak enak, udah nggak usah gitu ya, padahal butuh gitu ya. Nah ini orang Indonesia banget nih gitu ya, apa-apa tuh kadang suka gengsi gitu ya. Nah sampai di bulan kelima udah hasilnya positif minus ya. Positif minus, yang tadinya punya tabungannya habis, harus ngutang sana sini buat gaji karyawan ya. Buat gaji karyawan kita harus ngusahain benar-benar. Nah sampai akhirnya akan selalu ada titik di mana kita ada di persimpangan jalan, mau diterusin atau ya, saya mau ngelamar kerja lagi atau saya tetap jadi pengusaha. Ini ada perang kayak di pikiran nih. Jadi kayak ngeledekin gitu ya. Katanya jadi pengusaha enak gitu ya. Boro-boro enak apanya. Katanya jadi pengusaha duitnya banyak. Boro-boro malah utang di sana sini gitu ya. Katanya jadi pengusaha tuh waktunya bebas, free, boro-boro gitu ya, tuanya di warung gitu ya. Jadi gak ada enak-enaknya pada saat itu. Sampai akhirnya ini juga ada rumus lagi ya. Tadi kan udah jelas ya, kita hidup di antara lahir dan mati. Di antara lahir dan mati selalu ada pilihan. Dalam setiap pilihan yang kita pilih pasti ada konsekuensi, pasti ada masalah. Apa yang harus kita lakukan? Evaluasi. Gimana caranya evaluasi? Cara orang mengevaluasi itu beda-beda ya. Ada yang bengong gitu, ada yang action ada yang kontemplasi. Tapi percayalah pasti ada jalannya. Begitu ceritanya, saya lagi mikir ini di mana salahnya ya. Si Lela nih salah apa? Perasaan niatnya udah bener gitu ya. Mimpinya udah gede, salahnya di mana? Akhirnya pada saat lagi bengong itu mata saya melihat pada sepiring tahu. Sepiring tahu, tahunya gosong. Terus kira-kira kalau ada tahu gosong, yang salah siapa? Yang salah siapa? Yang masak. Gak ujuk-ujuk tahu itu gosong. Saya cari tahu yang salah itu ternyata apa di Lela ini, bukan si Lelanya, lokasinya. Ya. Saya masih mikir waktu itu kalau milih lokasi, makanan mah yang penting enak. Kalau udah enak kemana aja orang cari. Ternyata salah. Sekarang udah eranya kita yang mendekati pasar ya. Jadi memang harus lokasi itu sangat penting ya. Dulu juga saya mikirnya duit cuma ada segitu-gitunya, ya udah cari sewa yang murah ya.
cari sewa yang murah, sewa seadanya, ya hasilnya begitu. Yang tahu saya jualan di situ mungkin cuma saya, karyawan saya, keluarga saya yang 2 mobil tadi, satpam di depan, ya, sama kucing yang biasa lewat-lewat. Jadi bukan di pinggir jalan raya, bukan di pinggir jalan yang strategis. Jadi tempatnya agak masuk ke dalam, terus kayak kawasan kantin-kantin gitu. Kiri kanannya juga sebenarnya masih banyak yang tutup. Cuma karena kita kepedean, kita bisa belajar ternyata menjemput rezeki dari makhluk Allah yang lain. Saya sangat sangat amazed, sangat senang sama cicak. Ya. Selain ada lagunya cicak-cicak di dinding gitu ya, cicak ini juga luar biasa. Allah menciptakan cicak. Cicak ini rezekinya apa? Makanannya apa? Makanannya apa? Nyamuk. Cicak makanannya nyamuk. Ya. Kalau kita pikir pakai logika, kita pikir pakai akal sehat, makhluk Allah ini merayap-rayap di tembok si cicak ini. Dia nggak punya sayap, dia kerjaannya merayap-rayap di tembok. Tapi dia punya rezeki, dia punya makanan, itu makhluk Allah yang lain yang punya sayap, yang bisa terbang kemana aja. Tapi cicak tahu bagaimana cara menjemput rezekinya. Pernah saya ke daerah Pangalengan. Kalau di Jawa Timur daerah yang dingin itu di mana? Batu. Nah, waktu itu saya ke daerah Pangalengan di daerah Bandung. Ya, mungkin mirip-mirip Batu, dingin. Pas saya lihat, ini kok nggak ada cicak ya, gitu ya. Berapa hari tinggal di sana nggak ada cicak. Oh ternyata di daerah dingin itu nggak ada nyamuk. Jadi otomatis nggak ada cicak. Kesimpulannya, cicak ini belajar marketing. Dia tahu banget tuh lokasi. Kalau nggak ada nyamuk dia nggak ada di situ. Gitu. Nah akhirnya saya evaluasi lagi. Oh saya salah lokasi. Coba saya ganti ikhtiarnya, saya ganti caranya. Akhirnya muncul kalau kita berpikir, aduh udah gua nggak cocok nih kayaknya bisnis kuliner. Aduh kayaknya saya nggak bakat nih usaha, udah selesai. Tapi kalau kita kontemplasi, kita pikir dan kita rubah caranya, pasti ada jalan keluarnya. Waktu itu yang saya pikir, saya harus cari lokasi. Akhirnya muncul harapan. Saya nggak tahu ini berhasil apa enggak. Yang penting tugas saya nyari lokasi yang lain. Gimana caranya? Sementara duit nggak punya, ya. Duit udah habis, minus, gitu ya. Tapi saya harus cari lokasi yang lebih strategis. Ada aja jalannya, ada aja caranya. Tadi rumusnya? Nggak bisa cari yang bisa, nggak bisa masak cari yang bisa masak. Nggak punya alat-alat cari yang punya alat-alat. Nggak punya lokasi cari yang punya lokasi. Kuncinya cari. Aduh mas jangan bilang nggak bisa duluan, coba dulu. Akhirnya waktu itu saya bikin namanya gerakan warung sepi. Jadi kalau berangkat dari rumah pagi-pagi saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan ada warung sepi gitu ya. Bukan doain warung orang sepi, tapi kalau ada warung sepi saya niatin saya mau kasih manfaat deh. Saya mau kerjasama sama dia, saya ramein warungnya. Niatnya begitu cita-citanya. Saya mulai gitu ya. Jadi cari warung sepi. Yang ada dimarahin terus. Jadi orang tuh pada gengsi ngaku warungnya sepi. Wah diomelin. Oh kamu pikir warung saya sepi apa? Gitu. Apa? Kamu pikir warung saya nggak laku apa? Udah jelas sepi gitu ya. Nah akhirnya saya cari ketemu. Jadi jangan mikirnya tuh pada proses pencarian tuh langsung ketemu, enggak. Nah, singkat cerita akhirnya ketemu. Wah ini sesuai dengan apa yang saya rencanakan.
Pokoknya harus daerah yang banyak orang makan atau kawasan kuliner. Kalau ada warung yang sepi, saya ajak kerjasama. Pas ada, ya, nggak jauh dari tempat saya yang pertama. Saya datang ke situ, saya amati dulu. Kenapa yang lain rame, tapi ada satu yang sepi? Setelah saya perhatiin, oh ternyata mismanagement. Ada yang salah. Jadi pelayanannya salah. Jadi kalau kita datang ke tempat itu, ya, kita datang ke tempat itu, kita pesen makanan. Makanan itu yang datang kadang suka asal. Pesennya nasi, datangnya kentang misalnya gitu ya. Terus kalau kita pesen makanan, itu datangnya lama. Ya. Misalnya ada yang belum menikah, masih pacaran, datang ke tempat itu, pesen makan. Makanan itu datangnya nanti. Dia nikah, punya anak 2, lucu-lucu baru datang. Jangan serius-serius. Nah, saking lamanya, akhirnya banyak orang nggak mau datang ke situ. Nah, singkat cerita saya tanya, ini siapa yang punya apa namanya, yang punya tempat ini? Ada namanya Pak Haji Anu. Saya datengin rumah, saya telepon, saya datengin silaturahmi. Assalamualaikum Pak Haji, perkenalkan nama saya Rangga. Ini saya punya usaha namanya Pecel Lele Lela. Maksud kedatangan saya ke sini mau ngajak Pak Haji kerjasama. Mudah-mudahan Pak Haji berkenan. Saya mau ramein lagi tempatnya Pak Haji ini supaya rame gitu ya. Alhamdulillah Pak Hajinya menolak. Pak Haji bilang begini, saya masih ingat. Aduh, nggak bisa deh lah kerjasama gitu. Pusing saya, lagian nggak ada orangnya. Ya itu lagian tempat mau saya tutup juga. Tapi, nah ini masih mending, yang lain nolak, Pak Haji ini ada tapinya kan. Akhirnya muncul harapan lagi ya. Selalu tanemin harapan ya. Jangan pernah putus asa. Pokoknya harapan itu apa ya, sekecil apapun, jadikan itu harapan. Pak Haji bilang ini, aduh kalau kerjasama gitu nggak bisa. Tapi kalau ada yang mau, ada boleh deh. Istilahnya kalau bahasa sekarang tuh di take over. Ada boleh deh tuh. Pakai tempat saya, pakai peralatannya apa semua. Ada bayar aja ke saya 35 juta sebulan. 35 juta. Ada ambil alih deh tuh semua tuh peralatannya. Udah lengkap. Saya mikir lagi, duit nggak punya. Waduh gimana ini ya. 35 juta Pak Haji, saya bilang ke Pak Haji. Waduh kalau 35 juta sekarang saya belum ada Pak Haji. Nanti kalau insya Allah nanti ada. Gimana kalau gini Pak Haji? Kita jalan dulu nih, ya. Kita jalan dulu. Saya pakai nama Pecel Lela. Nanti 35 jutanya saya cicil sambil jalan. Pak Haji bilang ini, aduh nggak bisa deh kalau kayak begitu. Kalau ada yang mau tuh pakai tuh semua. Ada yang bayar 35 juta. Saya mikir lagi. Aduh Pak Haji, kalau 35 juta sekarang mah belum ada. Gimana kalau kita jalan dulu, nanti sambil jalan 35 jutanya saya cicil. Pak Haji bilang lagi, nggak bisa deh kalau gitu. Pokoknya ada yang mau pakai 35 juta. Saya bilang lagi, nah gini aja deh Pak Haji, gimana kalau nanti saya cicil, tapi kita jalan dulu. Terus aja bolak-balik kita sampai kiamat. Kalau bahasa sekarang apa? Deadlock. Deadlock, aduh gimana ini gitu. Tapi alhamdulillah ada jalannya. Pada saat itu ada sepasang kuping yang mendengar di balik tembok. Kuping siapa? Kuping siapa? Siapa yang biasanya kuping kalau suaminya ngomong? Ibu-ibu suka kepo gitu ya. Bu Haji nguping dari tadi pembicaraan kita. Nah karena wah perangnya sengit gitu ya, deadlock, udah akhirnya Bu Haji masuk tuh ke medan pertempuran. Bu Haji bilang ini, Dek gimana kalau modelnya setoran aja? Nah Bu Haji ngeliat Pak Haji, nah udah sama Bu Haji aja tuh urusannya tuh gitu ya. Udah akhirnya tinggal saya sama Bu Haji. Maksudnya setoran gimana Bu Haji? Ya udah ada yang pakai aja tuh, ada setor kita tiap bulan. Alhamdulillah nih ada harapan kan.
Store berapa Bu Haji? Ya udah adek, store berapa ya? Dia mikir juga, udah 1 juta deh sebulan. Nah kira-kira temen-temen kalau jadi saya, ini sewa tempat 250.000, rugi ya. Terus ada opportunity yang baru, kita setor tiap bulan 1 juta, berani nggak ambil? Ambil ya? Ambil. Ya udah langsung saya salaman sama Bu Haji. Oke Bu Haji, deal. Ya. Ini juga membawa jadi satu pelajaran buat saya bahwa harapan itu harus selalu ada. Kita coba lagi, kontemplasi, merenung. Jangan menyalahkan keadaan, jangan menyalahkan orang lain. Yang salah pokoknya kita. Kalau kita merasa nggak ada masalah, tadi kalau kata Mas Hendy, saya ikuti trainingnya luar biasa. Kalau kita merasa nggak ada masalah, berarti ada yang salah sama diri kita. Karena berarti kita selalu menyalahkan orang lain, kita selalu menyalahkan keadaan. Akhirnya kita nggak pernah maju-maju karena nggak ngerti apa itu introspeksi, nggak ngerti bagaimana cara memperbaiki diri. Makanya pokoknya ada apa-apa yang salah kita introspeksi, evaluasi. Setelah deal sama Bu Haji, saya mulai nih di tempat baru. Nah ini cabang yang kedua. Ini subhanallah. Cara berubah, hasil berubah. Jadi yang harus dirubah itu ternyata caranya. Seringkali kita mengharapkan hal yang berbeda, tapi terus-menerus melakukan hal yang sama. Kalau kata Einstein itu mah gila. Pengen hasil beda, itu aja terus cara yang dilakuin. Nah, di sini saya akhirnya merasa yakin dengan menjadi pengusaha. Strateginya saya rubah, hasilnya berubah. Yang tadinya minus, yang tadinya rugi, begitu pindah cara, ya, pindah strategi, hasilnya berubah. Di tempat yang baru ini, saya akhirnya punya keuntungan 3 juta sebulan. Bayangin, yang tadinya rugi, punya keuntungan 3 juta sebulan. Itu udah termasuk apa namanya, biaya store Bu Haji, bayar gaji, apa pokoknya bersih 3 juta sebulan. Dalam hitungan 5 bulan yang tadinya rugi, akhirnya dapat keuntungan. Nah, dulu waktu saya masih jadi karyawan, masih ngantor gitu ya, ya kurang lebih gaji saya sama 3 koma. Tanggal 3 udah koma ya. Tanggal 28 gajian ya. Begitu gajian udah langsung hilang ya. Store istri pastinya ya. Nah kalau udah store istri kan gak bisa diambil lagi, no refund ya. Angus nggak bisa ditarik lagi. Karena udah ada pos-posnya, bayar cicilan motor, bayar kontrakan rumah, wah udah pokoknya utang yang sebelumnya mesti dibayar gitu. Akhirnya awal-awal bulan tuh udah kaspon lagi. Aduh, ini mungkin yang disebut kita bekerja untuk uang. Karena kita cuma cari uang, udah dapat uangnya, akhirnya uangnya pergi lagi. Nah tapi pada saat saya jadi pengusaha, rubah cara, rubah hasilnya. Ya. Nah langsung di sini akhirnya saya berazam. Saya membuat rencana. Apa itu rencananya? Karena rencana ini ternyata sangat penting. Ada satu kalimat yang sangat menampar saya. Jadi bunyinya gini, buat rencana hidupmu sendiri atau seumur hidup kamu akan jadi bagian dari rencana hidup orang lain. Buat rencana hidupmu sendiri atau seumur hidup kamu akan jadi bagian dari rencana hidup orang lain. Gak peduli kamu pinter, gak peduli kamu hebat ya, kalau kamu gak punya rencana hidup pasti akan selalu direncanakan oleh orang lain. Oke, dari dulu saya selalu niatin bekerja tapi punya rencana ya. Nah rencana itu apa? Bukan berarti kita nggak mau
apa kerja selama-lamanya, begitu kita kerja mau jadi, enggak juga. Pokoknya intinya niatkan kita menjadi orang yang bermanfaat, yang menghidupi. Ada yang pernah dengar buku Rich Dad Poor Dad? Ya, Robert Kiyosaki. Di situ ada ceritanya, buku Rich Dad Poor Dad ini tentang ayah miskin dan ayah kaya. Jadi dia punya dua ayah, satu ayah angkat. Jadi ini jadi selalu tempat bertanya. Dia ayah kayanya pernah bilang, pokoknya kamu harus siap kerja tidak dibayar. Dulu begitu baca buku itu saya bingung, gimana jadi karyawan kerja nggak dibayar. Nah tapi setelah menjadi pengusaha, saya betul-betul merasakan, ya kalau kita kerja nggak dibayar, begitu kita nggak dibayar, udah selesai. Ya, selesai. Karena kerja itu hakikatnya adalah tempat kita berlatih dan mengasah diri untuk menjadi orang yang bermanfaat. Kalau kita hanya mengharapkan bayaran, nggak ada yang bayar kita, nggak kerja-kerja dong, nggak pinter-pinter dong, nggak hebat-hebat dong. Padahal yang bikin kita hebat itu adalah apa yang setiap hari kita lakukan. Banyak orang menunggu dibayar pantas, banyak orang nunggu digaji gede, tapi dia nggak pernah berpikir bagaimana membuat dia akhirnya menjadi orang yang bermanfaat. Saya selalu bilang sama karyawan saya, jadilah orang-orang yang menghidupi, bukan cuma sekedar numpang hidup. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat. Khairunas anfa'uhum linas. Ciri-ciri orang yang bermanfaat adalah begitu dia nggak ada, dicariin. Ada 3 jenis manusia. Manusia wajib, pada saat dia tidak ada, orang merasa kehilangan. Ciri-ciri manusia sunnah katanya, yang kalau dia nggak ada ya biasa aja orang-orang. Ada manusia haram, begitu nggak ada orang gembira. Nah, kita kira-kira yang mana nih? Yang suka dicariin, yang biasa-biasa aja, atau yang kalau ada kita orang nggak nyaman? Itu aja, gampang aja ngetesnya gitu ya. Oke, lanjut lagi. Tadi di sini saya mulai berasa membuat rencana. Rencana saya apa? Pokoknya dalam waktu 1 tahun saya harus punya 10 cabang. Modal nggak ada, bukan modal nggak ada, modalnya minimal. Tapi dalam 10 cabang saya bikin yang namanya gerakan warung sepi tadi. Alhamdulillah kesampaian. Dan dalam waktu 5 tahun saya harus punya 100 cabang. Gimana caranya? Akhirnya ketemu caranya franchise dan sebagainya. Oke, next. Saya mikirnya gini waktu itu. Saya punya 1 dapat duit 3 juta. Saya punya 10 berarti 3 juta kali 10, 30 juta. Nah, ini hitungan setahun. Nah, bisa nggak kalau kita kerja kantoran minta naik gaji? Minta naik gaji, Pak, saya mau naik gaji pokoknya setahun, tahun depan saya kerja 30 juta. Bisa nggak? Bisa. Makanya mentalnya, walaupun kita kerja sama orang, mentalnya harus mental pengusaha. Mental pengusaha itu kan win-win solution. Nah, gimana caranya win-win solution? Bukan gue dapat apa, saya dapat apa. Win-win solution itu you win, I win. Kalau saya memberikan manfaat buat orang, pasti akan balik ke saya manfaatnya. Tapi kalau kita memanfaatkan orang, oh jangan harap. Nah, gimana caranya jadi karyawan yang punya gaji setahun 30 juta? Ya udah, minta target. Bos, saya ditarget berapa? Ya, saya ditarget berapa? Oke, kalau target sekian, gimana kalau saya dapat sekian? Istilahnya kasih target-target yang menguntungkan buat bosnya. Itu kalau kita posisi masih kerja. Saya juga bukan tipe yang nyuruh orang udah resign aja atau keluar, enggak. Saya nggak bilang bahwa jadi pengusaha itu selalu sukses, enggak juga. Jadi karyawan juga banyak yang sukses gitu ya. Tapi intinya jadilah orang-orang yang punya tujuan dalam hidupnya apapun yang dilakukan. Nah, dalam berapa tadi? 5 tahun saya harus punya 100 cabang. Oke, next.
Ya, alhamdulillah ternyata ini sudah tercapai dan hasilnya jauh dari apa yang saya bayangkan. Nah itu tadi bagaimana memulai usaha juga ini apa namanya modalnya apa bukan uang ya, tapi ternyata mental. Pengusaha itu bukan profesi, pengusaha itu mental. Orang kalau mentalnya pengusaha, insya Allah sukses jadi pengusaha. Nah melatih mentalnya ini kan harus melakukan. Orang jadi karyawan, mentalnya mental pengusaha, insya Allah sukses juga. Karena dia berpikir bagaimana memajukan perusahaannya, bagaimana menghidupi perusahaannya, bukan hanya sekedar minta gaji tiap bulan gitu, tapi nggak peduli perusahaannya mau untung atau rugi. Nah itu ciri-ciri orang yang numpang hidup. Oke, sekarang mungkin lebih ke teknis ya, bagaimana mengembangkan usaha, tapi ini lebih ke teknis. Tadi lebih ke proses bagaimana memulainya. Kita lanjut. Oke. Nah ini produknya pecel lele lela. Karena saya jualan pecel lele, nah mungkin kita bahas bagaimana strategi kalau di manajemen ada SWOT, analisis SWOT ya, strength, weakness, opportunity gitu ya. Tapi kalau saya sederhanakan jadi kelebihan dan kelemahan. Karena setiap produk punya kelebihan, pasti juga punya kekurangan. Gak mungkin kita jualan gak ada kelemahannya, bohong. Tapi kalau gak ada kelebihannya, ngapain dijual? Kita juga sebagai manusia begitu, punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa yang harus kita lakukan? Jangan minder sama kekurangannya. Justru yang harus kita lakukan adalah kenali kelebihan, asah terus kelebihan, sampai orang akhirnya melupakan kekurangan. Cari tahu apa sih kelebihannya. Karena saya jualan ikan lele, oh kelebihan ikan lele sehat, mudah budidayanya, gampang didapat gitu ya, mengandung omega apa dan sebagainya. Kalau dimakan anak kecil lebih aman karena durinya sedikit, dagingnya lebih putih. Wah pokoknya banyak kalau bicara kelebihan. Tapi harus tahu juga apa kekurangannya. Kenapa orang sampai sekarang dari dia lahir sampai dia gede, ada yang sampai punya anak gitu ya, belum pernah makan ikan lele. Kan kekurangan ya. Kenapa? Oh ternyata banyak orang gak suka ikan lele cuma karena persepsi, bukan karena ikan lele gak enak. Yang pertama, orang gak suka makan ikan lele karena bentuknya serem, kayak ular, warnanya hitam. Benar gak? Orang gak suka makan lele karena bentuknya. Kemudian yang kedua, orang gak suka makan lele karena makanannya, asal usul makanannya katanya dari kita untuk kita, jadi orang gak suka. Karena yang ada di benak masyarakat bahwa ikan lele itu ternaknya kalau nggak di longyam, lomban. Kalau nggak di kolong kandang ayam, di kolong jamban. Padahal aslinya enggak, saya jamin. Kalau lele ternaknya begitu, saya juga nggak mau jualan lele. Saya juga termasuk orang yang telat suka lele. Saya suka lele itu zaman kuliah, tadinya nggak suka, sebel, warnanya, bentuknya nggak suka. Ya begitu kuliah kan anak-anak biasa makan di tukang pecel lele itu, teman-teman kampus begitu coba ikan lele itu, ternyata enak, jadi ketagihan. Dan banyak yang kayak saya. Sampai saya pernah tuh dulu sama Mas Jahit Teroris, ada yang pernah dengar ini di Jakarta. Jadi dia punya beberapa ambulan, tawarin kerjasama, enggak lo pasangin apa itu di ambulan gue, nanti gue boleh naruh kotak handsleng itu di restoran dulu katanya. Terus saya pasang apa? Jangan mati dulu sebelum nyoba lele. Rugi. Karena banyak orang yang seumur hidup belum pernah makan lele karena persepsi. Kalau cuma persepsi, saya bilang masih ada harapan ya. Masih ada harapan. Karena memang bukan betul-betul seperti itu kenyataannya. Apa yang saya lakukan? Oh, yang pertama saya merubah image lele yang tadinya tampilannya serem gitu ya, warnanya hitam kayak ular. Udah saya make over. Saya kasih tepung gitu ya, saya ada bentuk
fillet, apa semua segala macam. Kemudian budidayanya, orang yang budidaya tadinya mikirnya lele itu budidayanya di kolam apa namanya longyam lomban tadi. Nah, saya tunjukin bahwa budidaya lele, apalagi sekarang saya kerjasama sama teman-teman di Jakarta, alumni ISQ. Jadi yang terakhir ada lele bioflok ya. Lele bioflok ini budidayanya jadi airnya lebih bersih karena pakai bakteri, namanya bakteri yang biasa ada di Yakult ya. Jadi airnya tuh warnanya agak-agak pink gitu ya. Airnya bersih, lelenya juga lebih bersih, dan yang ada lebih menarik karena ini teman-teman ISQ. Jadi si kolam itu, si peternakan lele itu disetelin Asmaul Husna 24 jam. Saya juga nggak tahu kenapa. Mungkin ya orang yang makan lele itu, gitu ya, yang tadinya sholatnya belang-belang, gitu ya, sholatnya bolong-bolong, begitu makan lele, sholatnya langsung rajin, mungkin gitu ya. Kalau air dibacain doa, gitu ya, jadi kristal airnya itu akan bagus. Ini Miracle of Water, ya, Masaru Emoto. Ini diterapkan sama teman-teman dari ISQ. Sekarang ada lagi bio green. Jadi bio green itu, jadi kalau ke peternakannya itu udah kayak kebun. Jadi di bawahnya kolam, di atasnya aquaponik. Gitu ya. Ada pohon cabai, ada pohon kangkung. Jadi tanaman. Jadi lebih hijau gitu kolamnya. Ini kita tunjukkan, dan ini juga diapresiasi sama pemerintah. Nah, kenapa saya selalu bilang sama teman-teman, kalau kita jualan makanan, kita usaha restoran, jangan cuma mikirin produk, pikirin juga hal-hal yang lain. Pikirin juga kalau produk yang enak, itu semua orang bicaranya restoran pasti enak. Belum tentu orang mau promosiin usaha kita. Jadi cari sesuatu yang akhirnya orang mau cerita ke orang lain. Saya masih percaya sampai detik ini promosi yang paling efektif itu dari mulut ke mulut. Nah, sekarang kan mulutnya lebih besar ya, ada mulut Twitter, Instagram, Facebook gitu ya. Nah, cari hal-hal yang unik yang akhirnya orang mau cerita pada saat datang ke tempat kita. Nah, sekarang foto-foto apa itu saya udah mulai dari dulu tuh, zaman-zaman Facebook. Saya sampai kasih hadiah motor di Malaysia juga, nanti saya kasih lihat fotonya. Terus yang namanya Lela, makan gratis seumur hidup, alhamdulillah ya, sampai sekarang jadi makin banyak orang yang namanya Lela. Terus ada yang ulang tahun makan gratis, nah ini kita juga yang jadi pionirnya. Jadi kalau ada yang ulang tahun datang ke Pecel Lela ya, gratis. Dia bawa teman 100 orang, 100-100-nya gratis. Asal jangan makan, nonton aja. Kasihan kalau dia gratis. Jadi dia bawa teman-temannya bayar gitu ya. Nah, ini bentuk-bentuk gimmick, istilahnya gimmick yang kita buat. Oke, next. Nah, ini saya selalu senang pakai kalimat gratis gitu ya, dibanding diskon 10% lah atau apa. Kayaknya gratis tuh orang tuh lebih ngeliat gitu ya. Oke, next. Nah, ini kita bisa masuk media, hampir semua media sudah meliput kesini success story, Kick Andy apa semua tadi. Kalau yang tadi di Insight investigasi waktu Sumpah Pemuda tentang anak-anak muda Indonesia yang go internasional, ada pembalap, Roy Haryanto, terus Joe Taslim, terus siapa lagi gitu ya. Nah, saya alhamdulillah masuk juga di sini. Oke, next. Nah, gimana caranya supaya masuk ke situ? Nggak bayar sama sekali ya. Saya masuk media, masuk apa sama sekali nggak bayar. Nah, gimana caranya? Media butuh berita, jadilah berita, jadilah newsmaker. Bagaimana caranya menjadi newsmaker? Jadilah yang berbeda. Jadi teorinya pada saat kita melihat, ini ada teori namanya teori sapi ungu. Jadi pada saat ada segerombolan sapi yang warnanya standar gitu ya, ada abu-abu, coklat, terus tiba-tiba muncul satu sapi yang warnanya ungu, maka sapi yang ungu ini akan menjadi berita. Sapi yang ungu ini yang akan menjadi perhatian. Nah, itu kuncinya jadilah yang berbeda. Oke, next. Ini juga strategi-strategi marketing yang lain, karangan bunga atau apa ya, ini bentuk strategi marketing.
Dan ini juga rahasia sebenarnya. Mungkin satu-satunya pecel lele di Indonesia yang kalau buka cabang itu karangan bunganya banyak. Malah ada yang sempet sampai ratusan. Itu beli sendiri, tergantung budget. Karena ini penting supaya kelihatan rame. Ya beli sendirinya nggak langsung 100 gitu ya. Awalnya beli sendiri ya, supaya kelihatan rame. Karena penting. Restoran kalau kelihatan sepi, orang persepsinya juga sepi. Restoran kalau kelihatan rame, persepsinya juga rame. Makanya restoran ini nggak boleh kelihatan sepi. Ya gimana caranya dibuat rame? Ya, misalnya saya lebih senang parkir motor daripada parkir mobil. Mobil itu cuma 3-4 mobil udah ketutup. Tapi kalau motor semakin banyak motor semakin bagus. Kalau perlu pangkalan ojek aja pindahin gitu ya, ke tempat kita. Nah ini, Mas ini berarti ini dong apa namanya pembohongan publik? Enggak, kan kita membangun persepsi. Kalau kita lihat di TV-TV gitu ya, kita lihat di TV-TV ada iklan-iklan, itu kan juga lebay, itu juga nggak benar, tapi kan membangun persepsi. Nah ini penting buat teman-teman di bisnis kuliner atau di bisnis yang lain, bagaimana membangun persepsi pasar. Nah kalau kesini karangan bunganya udah beneran. Kadang antri juga ada, antri bayaran, ada pengunjung restoran, pengunjung bayaran ada, ya. Kayak kalau di stasiun TV ada penonton alay, penonton bayaran. Nah di kuliner juga ada yang ngantri gitu ya. Nah itu dibayarnya pakai apa? Voucher. Kita kasih voucher di jam yang sama supaya kelihatan ramai, supaya kelihatan ngantri, sehingga terbangun persepsi. Itu strategi promosi ya. Tapi kesininya udah bukan antri bayaran lagi, tapi antri beneran gitu ya. Ini saya mau cerita dulu, logonya mirip Starbucks gitu ya. Kenapa mirip Starbucks? Karena saya selalu senang yang yang internasional, brand-brand yang besar. Starbucks ini luar biasa. Kita melihat lingkaran hijau aja udah langsung tahu itu tuh Starbucks gitu ya. Nah, sebenarnya saya tuh bikin kayak gini dulu, saya daftarin haki apa. Nah, terakhir saya dikomplain sama Starbucks. Wah, pokoknya logo pecel lelenya dianggap menyesatkan Starbucks. Pokoknya harus diganti, karena saya juga nggak mau sensasi ya, saya ganti. Tapi setelah saya pikir-pikir, emang iya sih menyesatkan gitu ya. Misalnya di jalan depan ini ada logo kayak begini, ada Starbucks nih gitu ya. Nanti mau ngopi, begitu datang, pecel lele. Nah, pernah anak saya masih kecil, ya waktu itu belum sekolah, dia udah tahu logo-logo, dia tahu. Carrefour belum bisa baca. Giant, pernah ke salah satu mall ada Starbucks. Lela, saya bilang bukan, itu Starbucks. Jadi bisa menyesatkan juga. Nah, mulai cabang ke-16, 17 saya ganti namanya saya ganti logonya. Jadi seperti yang tadi. Jadi ada filosofinya juga. Jadi setiap yang kita buat ada filosofi dan ada makna, sehingga jadi doa. Jadi kayak bentuk daun, terus lelenya naik daun. Alhamdulillah kesampaian gitu ya. Jadi karena modelnya model daun. Terus kalau ditanya, Mas itu kok kayaknya nyontek terus gitu ya. Nah ini juga, ini harus dipahami, ini juga bagian dari strategi. Jadi jangan melihat sesuatu tuh setengah-setengah. Apalagi kalau kita bicara nyontek, udah nggak boleh gitu ya. Nah, saya juga nggak menyarankan untuk mencontek, karena yang ngajarin nyontek juga bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantoro. Apa yang beliau ajarkan? 3N: niteni, nirui, nambahi. Ya, niteni, nirui, nambahi. Atau kalau yang kita kenal sekarang ATM: amati, tiru, modifikasi. Yang nggak boleh itu ATP: amati, tiru, plek. Gitu ya. Itu namanya plagiat, nyolong, itu yang nggak boleh. Karena dunia bisnis ini juga isinya contek-mencontek. Percaya sama saya? Benar nggak? Motor misalnya Yamaha, buat teknologi baru, dicontek sama Suzuki.
Wow, bikin teknologi yang sama ditambahin handphone Samsung. Wah, bikin teknologi ini kameranya segini dicontek, wah dilebihin lagi. Itu namanya inovasi. Nah, jadi teman-teman juga sekarang bagaimana mencari model gitu ya, lihat sehingga akhirnya terus berkembang. Jangan takut buat nyontek. Sampai saya pernah ngasih orasi ilmiah di satu kampus, saya bilang, Pak, kalau mau maju ya udah, kalau ujian boleh saling nyontek, tapi soalnya jangan pilihan ganda dan jawabannya nggak boleh sama. Kalau jawabannya sama berarti nyontek, supaya kita akhirnya dibentuk untuk membuat kerangka berpikir yang berbeda dengan yang lain. Nah, terus kita buat gimmick-gimmick di depan restoran, gimana caranya sampai orang nengok ke tempat kita. Ada Hulk tapi badannya begitu gitu. Oke, next. Lomba foto ekspresi makan lele. Pokoknya ini semua bagian dari proses marketingnya Lela dulu. Oke, next. Nah, ini waktu di Malaysia saya kasih sepeda motor. Jadi kalau foto di Lela yang paling banyak dapat like di Facebook, nah itu dapat hadiah sepeda motor. Oke, next. Nah, ini acara-acara tertentu pakai belangkon karyawan. Oke, next. Nah, ini juga reward untuk karyawan ya. Untuk karyawan juga penting, kita ajak makan apa gitu ya. Ini bagian dari budaya Lela. Nah, ini panen ikan lele bersama IPB, rektor IPB. Oke, next. Ini next. Nah, dari pecel lele ini saya pertama kali naik pesawat terbang. Saya pertama kali ketemu menteri, ketemu ibu presiden, diundang ke istana. Ini luar biasa, lele ini bawa berkah ya. Oke, next. Nah, ini Pak Fadel Muhammad, saya dan istri Pak Fadel. Nah, ini menteri. Nah, ini dipanggil dapat penghargaan dari Pak Jokowi. Akhirnya kita juga diundang waktu itu ke istana zaman pemerintahan SBY, menyajikan pecel lele Lela buat RI 1, para menteri dan duta besar. Oke, next. Nah, ini dia pecel lele Lela cabang Istana Negara. Oke, next. Nah, ini kita waktu itu Mas Hendy juga datang ke Bandung ya. Kita menyediakan catering untuk Asia Afrika. Waktu itu totalnya 100.000 box, 100.000 box catering untuk acara Asia Afrika di Bandung dan Jakarta. Nah, ini juga bagian dari visi bersama kami, pecel lele akan mendunia. Dari tempat yang waktu itu masih kecil, udah saya tempel-tempel begitu. Mungkin dulu orang ketawain ya, orang masih ketawa, wah nggak mungkin gitu, jangan ngimpi gitu. Tapi alhamdulillah dengan kerja keras dan komitmen akhirnya itu bisa jadi kenyataan. Tanda tangan MOU. Next. Nah, ini outlet kita di Malaysia. Next. Ini kantor pusatnya. Next. Nah, ini masuk acara jalan-jalan cari makan TV3. Oke, next. Ini artis-artis Malaysia. Banyak sebetulnya, tapi saya pilih yang cantik-cantik aja. Oke, next. Nah, ini di Malaysia pecel lele Lela sudah bersanding dengan KFC. Mudah-mudahan bisa bersaing ya saat nanti, amin. Oke, next. Nah, ini menu-menu di Malaysia. Oke, next. Ini menu-menu di Malaysia dari mulai sekarang udah lebih dari 7 ringgit, 10 sampai 12 ringgit. Oke. Mungkin itu perjalanan sampai saat ini, dan pastinya perjalanan ini masih panjang, masih jauh gitu ya. Cita-citanya juga masih banyak yang belum terwujud, tapi niatnya mudah-mudahan bagaimana ikhtiar melalui pecel lele Lela ini bisa terus memberikan manfaat buat orang banyak. Dan saya yakin tidak pernah ada cita-cita yang terlalu tinggi. Mungkin upaya kita saja yang tidak setinggi sama cita-cita kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Silahkan bila ada yang mau bertanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.